Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Handini dari kelas 10 RPL 1. Saya akan menjelaskan tentang akses modifier beserta jenis-jenis dengan analogi kode dan bahasa yang mudah dipahami. Nah, saya akan mengajari dengan akses modifier, metode fungsi, metode producer yang ada di Java. Pertama, saya akan mengajarkan tentang akses modifier, yaitu dengan gaya pengajaran 60% teori, 40% praktek, bahasa yang simpel dan analogi yang sederhana. Pengertian dari akses modifier adalah kata kunci dalam pemrograman berorientasi objek atau OP yang digunakan untuk mengatur tingkat akses variabel, field atau properti. Metode atau fungsi dan kelas akses modifier menentukan siapa yang boleh membaca, menggunakan, dan mengubah dari kode. Selain itu, tujuannya untuk melindungi data, mengontrol interaksi antar kelas, mendukung encapsulation, dan mengurangi bug. Analogi ini, akses modifier adalah aturan izin akses. Misalkan tanpa akses modifier, maka semua bagian program-program bisa mengganggu satu sama lain, ya. Dan kalau akses modifier itu adalah mekanisme dalam OOP untuk membatasi dan mengatur akses ke anggota kelas agar kode aman, terstruktur, dan mudah dipahami. Jenis-jenisnya meliputi public, privat, dan protected, serta default. Nah, pada satu file yang sama atau satu kelas, semua jenis-jenisnya itu bisa dipakai, ya. Satu package itu adalah satu folder yang sama, hanya jenis privat yang tidak bisa. Selain itu, subclass atau kelas atau file turunan itu privat dan default tidak bisa, ya. Pack lain itu atau folder lain itu public tidak bisa. Public bisa tetapi yang lainnya tidak bisa. Pengertian dari public: jika sebuah kelas, variabel, dan metode diberi modifier public, maka elemen tersebut dapat diakses dari mana saja tanpa batasan lokasi. Contoh kodenya kayak gini. Ini adalah salah satu kode, ya. Ini yang saya akan jelaskan pertama, yaitu public class person, seperti ini. Ini adalah ini kode yang namanya blueprint atau bisa dipakai lagi. Intinya bisa dideklarasikan, misalkan kayak person bla 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 gitu. Nah, public string name itu tuh di sini bisa diakses dimanapun. String name itu nama variabelnya dan ini tipe datanya. String itu tipe datanya, name itu nama variabel, nama tempat variabelnya maksudnya. Lalu yang bagian sini public void say hello dan system out print hello, itu ketika menggunakan IP maka sistem dari IP itu akan terbuka dan memunculkan kata hello. Tetapi kata hello itu sebenarnya bisa muncul tanpa menggunakan IP. Ini maksud saya itu ya, ini bisa dibuka ketika menggunakan IP dan kapanpun itu bisa memunculkan kata hello gitu. Intinya gini, ini adalah struktur objek di memori yang tidak bisa membatasi akses. Siapapun yang memegang referensi objek tersebut bisa membaca dan mengubah datanya serta menjalankan metodenya. Lalu langsung ke privat. Berbeda dengan public, privat sangat membatasi pengaksesan dari program kecuali pada kelas itu sendiri. Privat dapat mengakses variabel, metode, konstruktor, dan nested class.
Nah, pada variabel atau field itu tuh beranalogi sebagai beranalogi yang bisa diakses di kelas person dan tidak bisa diakses lainnya. Oke. Kode pada metode atau aksi, kode pada metode atau aksi. Kode ini beranalogi sebagai helper internal dan tidak bisa dipanggil dari luar. Gitu. Lalu jenisnya adalah kode konstruktor yaitu yang tidak bisa diakses dari luar kelasnya sendiri kecuali pada kelas yang bersarang atau nested class. Langsung lanjut ke nested class. Pada private nested class itu deklarasikan di dalam kelas lain dan hanya diakses serta digunakan oleh kelas pembungkusnya sendiri, sehingga tidak bisa dibuat atau dipanggil dari luar kelas tersebut. Lalu pengertian dari protected itu tuh tentang memungkinkan variabel atau metode diakses oleh kelas tempat ia dideklarasikan oleh kelas lain dalam packaging yang sama, serta oleh subkelas yang mewarisinya meskipun berada di packaging berbeda, tetapi tidak bisa diakses oleh kelas luar yang tidak memiliki hubungan pewarisan. Contoh kode yang salah. Ini kode yang salah. Ini walaupun jadi ini saya jelasin. Jadi walaupun sajian atau subclass dari person akses ke anggota proses tidak boleh dilakukan melalui objek bertipe person seperti P, karena dalam Java akses protected di luar packaging hanya berlaku melalui mekanisme pewarisan langsung pada instan subclass itu sendiri, bukan melalui referensi bertipe parent. Dan kode yang benar itu adalah yang ini. Mengapa demikian? Karena student merupakan subclass dari person sehingga dapat mengakses anggota protected melalui pewarisan. Tidak ada pembatasan akses antar package yang dilanggar. Dan dalam satu file Java hanya dibolehkan oleh satu kelas public. Sehingga student tidak harus diklasikan sebagai public selama aturan nama file tetap sesuai dengan kelas yang public. Langsung pada instance subclass itu sendiri bukan melalui referensi bertipe parents. Lalu ini maaf, ini default. Ini mengenai default, oke. Pengertiannya itu dalam Java adalah tingkat akses tanpa penulisan kata kunci apapun, di mana kelas variabel atau metode hanya dapat diakses oleh kelas lain yang berada dalam packaging yang sama, tetapi tidak bisa diakses dari luar packaging meskipun melalui subclass. Contoh kodenya kayak gini. Default class itu tidak menggunakan public. Default variable tidak, ini namanya default variable. Ini default method dan ini dari ini. Jadi sistem hello Andi gitu. Lalu rangkumannya gini. Public itu bisa diakses dari mana saja, baik dalam packaging yang sama maupun berbeda, tanpa batasan apapun itu. Privat hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri, tidak bisa diakses oleh subkelas maupun kelas lain meskipun masih dalam satu packaging yang sama. Protected bisa diakses dalam packaging yang sama dan juga bisa diakses oleh subkelas meskipun berada di packaging yang berbeda. Tetapi akses di luar packaging harus melalui mekanisme pewarisan, bukan lewat objek parent biasa. Lalu ke default yaitu
hanya bisa diakses oleh kelas yang berada di dalam PGG yang sama. Tidak bisa diakses dari luar PGG bahkan dari oleh subkelas itu sendiri. Jadi seperti itu. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih banyak kepada